Saudara, suasana perkebunan sawit di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara mendadak sirna saat sesosok jasad pria ditemukan di dalam mobil. Warga terkejut setelah mengetahui korban merupakan seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Yang lebih mencengangkan lagi nih, setelah ditelusuri ternyata pelaku pembunuhan tak lain adalah orang terdekat korban. Sore yang hening di perkebunan kelapa sawit di Dusun 2 Namo Bintang, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai setelah warga menemukan seorang pria dalam kondisi tewas di dalam sebuah mobil pada Jumat 29 November 2019 lalu. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga setelah melihat sebuah mobil yang berada di dalam jurang. Saat memeriksa mobil, warga dikejutkan oleh keberadaan jasad pria yang berada di bagian kursi tengah dengan kondisi hidung mengeluarkan darah. Mendapat laporan warga, polisi yang datang ke lokasi penemuan jasad langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi polisi, korban diketahui bernama Jamaluddin yang berprofesi sebagai hakim, sekaligus humas di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan luka di tubuh korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Sekarang kami lagi di kamar jenazah. Enggak ada. Iya, Pak, ada terindikasi kecelakaan atau pembunuhan atau Masih dalam penyelidikan polisi. Istri korban yang tiba di rumah sakit tak kuasa menahan tangis saat mengetahui sang suami pergi untuk selama-lamanya. Tangis histeris Zuraida Hanum saat mengetahui suaminya ditemukan tewas tentu membuat hati yang melihatnya ikut terenyuh. Namun siapa sangka, ternyata tangisan itu hanyalah sandiwara belaka untuk menutupi kebusukan yang dilakukan Zuraida. Zuraida Hanum, istri kedua yang sudah 8 tahun mendampingi korban, ternyata merupakan otak pembunuhan di balik tewasnya Hakim Jamaluddin. Tak hanya Zuraida, polisi juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni Jeffrey Pratama dan Reza Fahlevi. Kedua pria yang merupakan 2 bersaudara ini bertugas sebagai eksekutor pembunuhan. Dalam rekonstruksi terungkap, Zuraida tega membuat skenario pembunuhan lantaran sakit hati suaminya kerap berselingkuh. Zuraida telah merencanakan pembunuhan sejak 25 November 2019 bersama pelaku Jeffrey. Dari hasil penyelidikan juga terungkap, Zuraida ternyata menjalin asmara dengan pelaku Jeffrey. Perkenalan keduanya bermula di salah satu sekolah swasta di Kota Medan, tempat anak Zuraida dan anak Jeffrey sama-sama menimba ilmu. Dari perkenalan itu, Zuraida dan Jeffrey saling mencurahkan isi hati dan perasaan masing-masing. Hingga akhirnya timbul benih-benih asmara di antara keduanya. Bahkan, keduanya sudah merencanakan untuk menikah usai membunuh Hakim Jamaluddin. Ketiga pelaku kemudian melancarkan aksinya di rumah korban di perumahan Royal Monaco, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, pada Kamis malam 28 November 2019. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku Jeffrey dan Reza dijemput Zuraida di Pasar Johor, Medan menuju rumah korban. Ketiganya pun tiba di rumah sekitar pukul 8 malam. Para pelaku kemudian menunggu di dalam hingga korban pulang ke rumah. Zuraida menyembunyikan Jeffrey dan Reza di lantai 3. Saat korban terlelap tidur pada Jumat dini hari 29 November 2019, para pelaku keluar dari persembunyiannya, kemudian membekap Jamaluddin dengan bantal hingga korban meregang nyawa. Sekitar pukul 4 pagi, Jeffrey dan Reza kemudian membawa jasad Hakim Jamaluddin menggunakan kendaraan korban untuk dibuang ke perkebunan kelapa sawit.
Kini, hanya penyesalan datang menghampiri. Tiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Breakcrime, RTV. Tak ada kejahatan yang sempurna. Jejak para pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di beberapa sudut di Kota Medan. Dua anak korban pun benar-benar tak menyangka otak pelaku pembunuhan ayahnya adalah ibu tiri mereka. Akibat tindakan kejinya, Hakim Pengadilan Negeri Medan pun menjatuhkan hukuman mati kepada Zuraida. Sebuah rumah berlantai 3 di Medan Johor, Kota Medan ini menjadi saksi bisu aksi keji pembunuhan Hakim Jamaluddin November 2019 lalu. Ungkapan bahwa kejahatan akan selalu meninggalkan jejak terlihat saat aktivitas para pelaku terekam kamera pengawas CCTV usai membunuh Hakim Jamaluddin. Sedikitnya 8 kamera pengawas yang terpasang di berbagai sudut Kota Medan merekam detik-detik perjalanan mobil pelaku saat hendak membuang jasad korban. Mobil yang membawa jasad Jamaluddin ini sejak dini hari nampak melintas di sejumlah jalan di Kota Medan sebelum akhirnya ditemukan di dasar jurang perkebunan sawit. Dua anak Hakim Jamaluddin dari istri pertama tidak menyangka jika dalang di balik kematian ayahnya adalah ibu tiri mereka. Saat pembunuhan terjadi, kedua anak Jamaluddin sedang tidak ada di rumah. Di mata kedua anak Jamaluddin, hubungan antara ayah dan ibu tirinya nampak harmonis. Terlebih selama ini, ayahnya kerap memberi semua yang diinginkan ibu tirinya. Kalau dari aku pribadi sih nggak nyangka sih Mas. Soalnya kan kalau di rumah pun ada aku di rumah nggak ada permasalahan bertengkar atau yang hebat-hebat itu nggak ada. Terus juga finansial alhamdulillah tercukupi gitu kan. Jadi bingung kok bisa terpikirkan sama bunda untuk melakukan ini kayak gitu kan. Kalau dilihat dari titik ke belakang lagi kan udah lama emang direncanain kayak gitu kan. Kok bisa kepikiran apa motifnya kayak gitu. Gitu aja sih Mas. Masih nggak nyangka kayak gitu. Udah tanya juga ke bunda cuma bilang hilang, gelap mata. Hubungan bapak sama ibu tuh namanya nggak pernah ribut, itu nggak pernah. Terus hubungan saya dengan ibu memang kurang dekat, kurang interaksi kan. Kayak ibunya ada dunia lain lah gitu, kita bilangnya. Kami dunia lain gitu. Jadi ayah pernah ngomong gitu, akrab lah sama anak-anak aja ngomong gitu. Tapi ibu tetap juga diam gitu. Nggak terlalu ada banyak interaksi lah. Jasad Hakim Jamaluddin dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tak hanya keluarga dan kerabat, ratusan warga desa Seunagan juga ikut melepas Hakim Jamaluddin ke tempat peristirahatannya yang terakhir di tempat pemakaman umum Desa Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Sementara itu Juli 2020, Zuraida Hanum, istri dari Jamaluddin, menjalani sidang pembacaan vonis secara virtual. Dalam sidang tersebut, majelis memutuskan hukuman mati terhadap Zuraidah karena terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan dan mengajak pihak lain untuk membunuh suaminya sendiri. Dengan pidana mati. Menanggapi putusan tersebut, Zuraida hanya bisa menangis. Sementara dua terdakwa lainnya yang menjadi eksekutor bernama Jeffrey Pratama divonis seumur hidup, sedangkan eksekutor Reza Pahlevi divonis 20 tahun penjara. Tangisan tidak akan mengubah apapun, nyawa tak akan bisa kembali dan hukuman masih tetap menanti. Menghilangkan nyawa orang, apapun alasannya, tidak dibenarkan, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Tim Liputan, Breakcrime, RTV. Pembunuhan berencana seorang pria yang dilakukan istri bersama pasangan selingkuhannya juga pernah terjadi di wilayah Lampung Selatan. Informasinya sesaat lagi, tetap di Breakcrime.